بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، walhamdulillah kembali secara berkumpul di dalam majelis ilmu dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Abdul Fadl Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah semakin bertambah pekan dan semakin kita melalui pembahasan dari hadis-hadis yang telah kita bacakan dari Bulughul Maram, sehingga kita telah menyelesaikan bahagian-bahagian dari kitab sholat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian dan memberikan pemahaman terhadap apa yang telah kita pelajari dari hukum-hukum Islam berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan pemahaman yang baik pula untuk bisa mengamalkannya, bisa menerapkannya, dan bisa menempatkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan di dalam syariat. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang jenis-jenis sujud yang disyariatkan. Telah kita bahas tentang sujud as-sahwi, pembahagian-pembahagiannya, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sujud as-sahwi, dan telah kita bahas pula tentang sujud at-tilawah pada saat seorang melewati bacaan dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk sujud. Dan telah kita bahas pula hadis-hadis seputar sujud asyukur,
yaitu sujud yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai pertanda rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan satu kenikmatan yang baru atau terhindar dari satu musibah sehingga dia sujud dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepadanya. Sehingga pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuki bab yang berikutnya, masih dalam kitab salat, dan bab yang akan kita bahas ini adalah bab yang ke-9. Berkata Al-Hafidz Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bab salat tatawwu'. Bab salat at-tatawwu'. Maka pada bab ini beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat-salat yang datang yang sahih yang diterapkan di dalam syariat, dari salat-salat at-tatawwu' atau salat-salat nafilah, atau disebut juga dengan salat-salat sunnah, dan dinisbahkan salat kepada at-tatawwu'. Ini penisbahan sesuatu kepada sifatnya, bahwa salat yang akan dibahas di sini adalah salat mutatawwi'ah. Dan at-tatawwu' secara bahasa di dalam bahasa Arab yang dimaksud at-tatawwu' adalah takalluf ta'ah, berlebihan dalam mengerjakan satu ketaatan. Artinya ketaatan yang sifatnya tambahan, atau at-tabarru bima la yalzamu min al-ghayr. Atau yang dimaksud dengan at-tatawwu' yaitu dia menyumbangkan sesuatu yang tidak wajib baginya dari kebaikan-kebaikan. Sebagian juga menyebutkan bahwa dimaksud dengan at-tatawwu' al-ziyadatul lati laysat lazimatan, tambahan yang tidak wajib. Tambahan yang tidak wajib. Al-hafiz bahwa baik mereka yang mengatakan takalluf ta'ah, mereka yang mengatakan at-tabarru' alladhi la yalzamu min al-khair, apa yang mengatakan al-ziyadah allati laysat wajibah, maknanya berdekatan. Inti dari makna secara bahasa bahwa yang dimaksud at-tatawwu' adalah satu amalan tambahan di luar dari kewajiban, di luar dari perkara yang harus dilakukan, dari amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan. Dan tidak disebutkan tatawwu' dalam perkara-perkara kemaksiatan. Ya, sebab kata tatawwu' itu biasanya tidak dimaksudkan kecuali dalam perkara al-khair wal bir, dalam amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah di dalam syariat, maka sebahagian para ulama ada yang menyamakan istilah secara bahasa, maka itu juga istilah secara syarah. Yang disebutkan definisi secara bahasa, maka itu juga definisi dalam syariat. Tidak berbeda dalam artian yang dimaksud dengan at-tatawwu' adalah amalan-amalan tambahan dari amalan yang wajib dikerjakan di dalam Islam. Apakah itu
amal ibadah, sholat, ataukah puasa atau zakat atau amalan yang lainnya yang di luar dari kewajiban, itu disebut at-tatawwu'. Disebut at-tatawwu'. Sehingga setiap amalan yang merupakan amalan tambahan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka disebut tatawwu'. Namun ada sebagian dari kalangan para ulama, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan at-tatawwu' adalah az-ziyadatu 'ala as-shalawati al-khams al-mafruḍah, tambahan dari salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa di dalam Islam setiap hari diwajibkan bagi setiap muslim mengerjakan salat 5 waktu. Salatul zuhur, salatul asr, al-maghrib, wal isya, wa al-fajr. 5 salat. Ya. Kemudian selebihnya yang tidak termasuk dari as-shalawatul khamsul mafruḍah, salat 5 waktu yang diwajibkan, maka itu disebut tatawwu'. Apakah tatawwu' itu? Hukumnya wajib atau sunnah? Jadi perhatikan perbedaan antara pendapat yang pertama dan yang kedua. Adapun pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud tatawwu' setiap amalan-amalan ibadah, termasuk di antara sholat yang hukumnya tidak wajib. Adapun yang hukumnya wajib dikerjakan oleh seorang hamba, maka itu bukan tatawwu'. Namun pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud at-tatawwu' adalah yang selain 5 waktu yang diwajibkan, maka itu disebut tatawwu'. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Sebagian dari para ulama mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maka mereka mengatakan berdasarkan hadis ini, maka sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib berdasarkan perintah. Dan Nabi SAW melarang untuk duduk sampai dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Namun mereka mengatakan bahwa ini juga ikut dengan tatawwu', karena tidak termasuk ke dalam sholat yang waktu yang diwajibkan, meskipun hukumnya wajib. Meskipun hukumnya wajib. Dan kata at-tatawwu' ini telah disebutkan dalam beberapa riwayat dan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Talha bin Ubaidillah. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan beberapa sahabatnya, tiba-tiba ada seorang Arabi, orang Badui, yang dia berteriak dari jauh, dia sudah berteriak. Kata Talha bin Ubaidillah, "Yusma'u dawiyyu sawtihi wa la yufhamu ma yaqul." Dengungan suaranya sudah terdengar, tapi tidak dipahami apa yang dia katakan. Dia teriak dari jauh, ingin bertanya kepada Rasulullah, dari jauh dia sudah teriak. Nah, orang Arab, orang Badui, orang desa, ya, orang pedalaman. Nah, kalau zaman dulu orang pedalaman itu ya betul-betul keras, ya, tidak mengerti. Kalau zaman sekarang orang desa pun sudah modern. Nah,
Nah, siapa? Lalu dia sudah berteriak, dan Islam yang akan dikatakan sampai dia mendekati majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendekat dia terus bertanya kepada Rasulullah SAW. Ternyata dia bertanya tentang rukun Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-salatul khams, illa an tatawwa, atau illa an tatawwa. Kamu mengerjakan salat di waktu kecuali engkau mengerjakan tatawwu. Artinya selain dari salat di waktu tatawwu. Nah, dia bertanya tentang apa yang diwajibkan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan tentang yang akan diwajibkan adalah sholat di waktu saat malam. Maka dia bertanya, ada yang ghairuhunna, apakah ada yang lain yang diwajibkan pada saya? Dia mengatakan, la illa anta Allah dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kecuali kalau engkau hendak mengerjakan tatawwu'. Nah, maka yang wajib yang dimaksud di sini dari tatawwu' yaitu yang tidak wajib. Namun sebagian para ulama juga mengambil dari hadis ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tatawwu' yakni yang selain dari salat lima waktu. Ada khilaf ya, yang ringan dalam permasalahan ini. Nah, lalu orang ini bertanya lagi, apa lagi yang diwajibkan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wah Ramadan. Lalu dia bertanya lagi, ada yang ghairuhunna? Apakah ada yang lain selain dari itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib yang lainnya kecuali apabila engkau hendak mengerjakan tatawwu, yang sunnah. Lalu dia bertanya lagi yang lain. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa diwajibkan bagi dia untuk menunaikan zakat. Maka dia bertanya, ada yang ghairuha, apa ada yang wajib lagi yang lainnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada yang lain kecuali apabila engkau hendak mengerjakan tatawwu. Nah, yang selain yang wajib. Maka dia pulang meninggalkan majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, wallah la azidu ala hadha wa la anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang diajarkan kepada saya. Dan dia yang mau mengerjakan yang wajib saja, tidak mengurangi, tidak juga menambah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aflaha in shadaqa. Orang ini beruntung kalau dia jujur dengan ucapannya, mengerjakan yang wajib benar-benar dia tidak mengurangi dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam bab salat at-tatawwu', di sini yang wajib yang dimaksud adalah selain yang wajib. Selain yang wajib. Oleh karena itu yang disebutkan di sini adalah salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salat at-tatawwu' itu terbagi menjadi dua bagian. Ada at-tatawwu' al-mutlaq, ada pula yang disebut dengan at-tatawwu' al-muqayyad. Ada salat tatawwu' yang sifatnya mutlak. Yang dimaksud dengan mutlak yaitu salat yang tidak ada waktu khusus. Kapan saja dia mengerjakan silakan. Itu namanya salat mutlak. Tidak ada waktu khusus. Nah, misalnya di waktu duha, dia mau salat silakan salat. As-salatu khairun mawdu'. Salat itu sebaik-baik perkara. Hanya saja di sana ada waktu-waktu salat yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan salat-salat mutlak. Salat yang dikerjakan tanpa sebab, sekedar mau salat. Maka ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, seperti setelah salat subuh sampai terbitnya matahari terangkat, dan pada saat matahari tepat berada
la salata ba'da salatul fajr hatta tatlu' asy-syams wa la salata ba'da salati al-'asr hatta taghrub asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada salat setelah salatul 'asr sampai terbenamnya matahari. Yang dimaksud yaitu salat yang mutlak yang dikerjakan tanpa sebab. Yang dikerjakan tanpa sebab. Ini disebut dengan salat mutlak. Demikian pula pada saat matahari tepat berada di atas, sebelum terjadi zawal, sebelum memasuki waktu zuhur. Ini tidak diperbolehkan seorang salat mutlak padanya kecuali pada hari Jumat. Ada pengecualian bahwa di hari Jumat seorang boleh terus menerus mengerjakan salat sampai datangnya imam, sampai datangnya khatib untuk melakukan khutbah Jumat. Ini yang disebut dengan salat mutlak. Ya, tentunya harus diperhatikan waktu-waktunya. Ya, diperhatikan tempat-tempatnya. Nah, tidak boleh orang itu menambah salat pada waktu yang memang tidak diperbolehkan. Seperti misalnya setelah azan subuh. Setelah azan subuh. Kebiasaan Rasulullah SAW, beliau apabila telah dikumandangkan azan subuh, beliau tidak mengerjakan kecuali 2 rakaat sunnatul fajr, salat sunnah. Beliau tidak menambah lagi rakaat-rakaat yang lain. Nah, maka pada saat ini tidak boleh seorang mengerjakan salat mutlak. Setelah dia mengerjakan salat sunnah subuh, dia nambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, mumpung imam belum datang. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak melakukan kecuali 2 rakaat. Dan telah datang riwayat dari Nabi SAW, ya, tentang larangan dalam hal ini. Oleh karena itu dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, ketika Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala, Sayyid Tabi'in, melihat ada orang yang sholat setelah dikumandangkannya azan subuh, dia sholat yang banyak sekali. Setelah sholat 2 rakaat tambah lagi. Nah, dilempar kerikil oleh Sa'id bin Musayyib. Sholat apa ini? Nah, sholat apa yang dikerjakan? Maka setelah dia sholat, ketika Sa'id bin Musayyib berbalik, orang ini mengatakan, wahai Sa'id, hal yu'adzibuni Allah Azza wa Jalla ala kathrat as-salat? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa aku karena banyak mengerjakan salat? Nah, ini syubhat. Apakah Allah akan menyiksa saya karena banyak mengerjakan salat? Masa dibilang seseorang kan mengatakan la ilaha illallah. Ya. Orang ahli itu kan la ilaha illallah mengucapkan. Masa kita akan disiksa nama la ilaha illallah? Masa nggak boleh baca Yasin? Surah Yasin itu kan Al-Quran. Masa nggak boleh Yasinan? Ini syubhat. Ya. Apakah Allah menyiksa saya karena sering mengerjakan sholat? Kebanyakan mengerjakan sholat. Kata Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, la bal yu'adzibuka Allah azza wa jalla ala khilafis sunnah. Allah tidak menyiksa kamu karena banyak mengerjakan sholat, tapi Allah akan menyiksa kamu karena menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diperhatikan bukan kamiyahnya, bukan banyaknya, ya, bukan kualitasnya, kaifiahnya. Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Yang kedua, salat at-tatawwu' al-muqayyadah. Salat sunnah yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Seperti salat rawatib yang menemani salat wajib sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, na'am, dan sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh, beberapa riwayat sebelum asar, sebelum maghrib juga ada beberapa riwayat.
atau sholat sunnah yang lainnya memang sudah ditentukan waktunya. Maka yang demikian ini disebut dengan sholat tatawwu' al-muqayyadah. Sholat sunnah yang sudah terikat, sudah dikhususkan waktunya, kapan dikerjakan dan berapa jumlah rakaat yang dikerjakan. Maka dua jenis sholat ini seluruhnya termasuk di dalam sholat tatawwu'. Kemudian kita memasuki hadis yang pertama. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan hadis yang pertama dari bab sholat tatawwu' an Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau termasuk dari ahli suffah, termasuk yang biasa melayani Rasulullah SAW dan menemani Rasulullah SAW baik ketika safar maupun ketika hadar. Hadar itu tidak safar, ketika dalam keadaan ini. Kunyah beliau Abu Firas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan kepadaku, "Sal, minta." Ini apa yang kau inginkan? Faqultu, maka aku pun berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepada ya Rasulullah agar aku menemanimu di dalam surga. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau ghaira dzalik?" Atau permintaan yang lain saja. Kok minta supaya ditemani dalam surga? Permintaan yang lain? Faqultu huwa. Kata Rabi'ah, hanya itu saja yang aku minta. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Maka bantulah aku untuk menolong dirimu dengan memperbanyak as-sujud. Dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud di sini bukan sujud, ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham, ada yang memahami, oh ini berarti kita dianjurkan banyak sujud. Masuk masjid sujud, habis sholat sujud. Kan dianjurkan berbanyak sujud. Yang dimaksud sujud di sini adalah as-salat. Bikathrati sujud, bikathrati salat. Memperbanyak salat. Sebab sujud secara zat, sujud itu sendiri bukan sesuatu yang dikehendaki. Namun yang dimaksudkan di situ adalah salat. Namun diungkapkan as-salat dengan ungkapan sujud disebabkan karena sujud adalah merupakan tempat di dalam salat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang hamba itu dari Rabbnya, yaitu pada saat dia sedang melakukan sujud. Oleh karena itu, pada waktu sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Fa'amma sujud fa'akhiru fihi doa fa'aminun ayyustajaba lakum. Adapun di waktu sujud maka perbanyaklah berdoa, karena pantasnya lah akan dikabulkan permintaan kalian ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, bukan hanya wukuf di Arafah saja. Namun yang dimaksud bahwa Arafah adalah merupakan inti dalam mengerjakan ibadah haji. Dan di sana ada rukun-rukun yang lain. Maka disebutkan as-sujud mewakili sholat secara umum. Maka maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud",
maka bantulah aku untuk menolong dirimu dengan memperbanyak salat. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam sahihnya. Dan di dalam hadis ini Rabi'ah bin Malik al-Aslami yang telah disebutkan tadi bahwa beliau selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara para sahabat mereka memang mencari kesempatan. Kapan mereka ada kesempatan membantu Rasulullah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha melakukan hal itu. Termasuk di antaranya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Karena seringnya beliau membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah alaihi wasallam pun ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Selengkapan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rabi'ah bin Malik sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, mintalah apa yang kau inginkan. Pada waktu itu Rabi'ah bin Malik bersama Rasulullah. Beliau meminta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Maka aku yang mendatangkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicarikan air wudu lalu didekatkan kepada Rasulullah alaihi wasallam, dan aku yang memenuhi kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan keutamaan Rabi'ah, kedekatan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu kedekatan yang bermanfaat. Ya, di mana beliau sebagai tanda cinta beliau kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan sebagai tanda keinginan beliau untuk memperbanyak pahala dan kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berusaha untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air wudunya didatangkan, diletakkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila Rasulullah alaihi wasallam hendak membuka sepatunya, biasanya dibukakan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, walhasil bahwa para sahabat mereka berusaha dengan apa yang mereka mampu untuk memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dengan apa yang mereka mampu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan jiwa beliau dan dengan harta beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling banyak dalam melakukan pengorbanan dalam memberikan pelayanan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi wasallam sangat marah, bahkan marah beliau kepada Umar bin Khattab ketika Umar radhiyallahu taala menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semenjak awal Islam, Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa menemani Rasulullah alaihi wasallam. Ketika orang-orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tani bi nafsihi wa mali fa hal antum tariku li sahibi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Abu Bakar As-Siddiq yang telah memberikan bantuan pengorbanan dengan jiwanya dan dengan hartanya terhadapku. Apakah kalian meninggalkan aku dan sahabatku? Jangan kalian menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, di dalam hadis ini Rabi'ah bin Malik memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebaikan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang berbuat baik kepada beliau, beliau berusaha untuk membalasnya. Beliau berusaha untuk membalasnya. Nah, dan subhanallah, terlihat
orang-orang yang mereka memberikan bantuan, memberikan pelayanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bermanfaat dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan akhirat. Siapa saja yang pernah membantu, membela, memberikan pelayanan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam akan memberikan manfaat bagi orang yang memberikan pelayanan tersebut. Anas bin Malik tidak perlu kita tanya tentang keutamaan beliau, tentang barokah dalam kehidupan beliau di dunia. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dia agar diperbanyak keturunannya dan dikabulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik akan diberikan barokah dalam hartanya dan diberikan barokah dalam hartanya. Beliau panen dalam setahun sampai 2 kali. Sementara yang lainnya kalau mereka panen sekali setahun. Dilipat gandakan barokah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang anak Yahudi yang dia membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil, biasa datang ke rumah Nabi, kadang-kadang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermanfaat bagi dia. Ketika dia dalam keadaan sakit dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dalam rumahnya, dalam keadaan sekarat saat ini. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ulang pun la ilaha illallah. Wahai ulang ucapkan la ilaha illallah. Dia bingung. Di sampingnya ada ayahnya, di sampingnya ada Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah meluluhkan hati orang tuanya, dia mengatakan apa yang Al-Qasim. Saat yang akan dikatakan oleh Al-Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitu dia meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan beliau mengatakan Alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Bermanfaat, subhanallah. Bahkan Abu Talib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir pun bermanfaat di akhirat. Ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal nafa'ta amaka bidai? Apakah engkau memberikan manfaat kepada pamanmu? Ya, karena ketika hidupnya dia membantu, dia membela dari orang-orang musyrikin yang berusaha menyakiti dan mengganggu bahkan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib yang membela. Apakah engkau beri manfaat kepada pamanmu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah dia huwa fi dha'dhatin minan nar. Karena dia dimasukkan dalam neraka, tapi neraka yang paling ringan. Yang dimaksud dengan dha'dha itu ya kalau orang kebanjiran rumahnya masuk ke dalam rumahnya itu sampai airnya itu sampai di mata kakinya, itu namanya dha'dha. Ya. Sampai mata kaki. Artinya dia disiksa, ya. Di dalam neraka itu dia hanya sampai di mata kakinya saja. Hanya saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia beli minum di nabu. Dia dengan terompahnya berjalan, otaknya sudah mendidih. Ini yang paling ringan. Nah, ya. Laula ana lakana fi syarqil asfal minan nar. Kalau bukan karena saya, niscaya dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang panjang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, begitulah. Sebaliknya orang yang pernah menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam, hidupnya akan sengsara dunia sebelum akhirat. Nah, lihat bagaimana paman Rasulullah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Nah, itu paman. Akan tetapi dia suka menyakiti Rasulullah, dia mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak bertaubat, maka dia berhak mendapatkan al-azab. Nah, Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membalas. Tentunya Rasulullah Alaihi Wasallam bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Nah,
Sehingga kalau dibalas diberikan sesuatu dari harta dibalas pula dengan harta. Nah, sehingga Rasulullah SAW berusaha memperhatikan apa yang beliau mampu. Kata Nabi SAW, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Nah, fa in lam tukafi'uh fad'u lahu hatta tadunna annaka qad kafa'ta. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas dia. Kalau kamu tidak mampu membalas dia dengan sesuatu, doakan. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Doakan dia sampai kemudian Allah Taala membalas. Maka Rasulullah SAW ingin membalas kebaikan Rabi'ah bin Malik, sehingga Rasulullah mengatakan kepadanya, "Sekali, mintalah. Silakan minta apa yang kau minta." Nah, apa yang diminta Rabi'ah bin Malik? Nah, apakah beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya minta supaya kursi presiden itu saya yang pegang." Nah, apakah beliau meminta kedudukan? Apakah beliau meminta agar diberikan harta yang melimpah? Subhanallah, para sahabat tidak serendah itu himmah mereka. Tidak serendah itu harapan dan cita-cita mereka. Cita-cita mereka itu jauh untuk masa depan mereka yang lebih kekal. Sehingga yang diminta oleh Rabi'ah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, minta agar senantiasa menemani Rasulullah SAW di dalam jannah. Ini menunjukkan himmah aliyah, cita-cita yang luar biasa tinggi. Jangan mendapatkan hal yang seperti ini. Ya, tanyakan coba kepada anak-anak. Nah, kamu minta apa? Minta mobil. Nah, kalau kamu minta boneka, itu kalau anak-anak. Kalau remaja lain lagi. Kamu minta apa? Minta belikan motor, ya, minta PlayStation, minta ini, minta itu. Kalau lebih dewasa lagi, lain lagi permintaannya. Ya, minta juga ya bisa masuk kerja di pemerintahan. Nah, kalau bentuknya kerja. Kalau lebih tinggi lagi, lain lagi kedudukan. Minta supaya bisa jadi caleg. Nah, ya, cita-citanya rendah. Nah, tidak punya masa depan yang cerah di masa yang akan datang. Dia menyangka hidup itu hanya di dunia saja. Nah, sehingga yang dia minta itu apa yang dia rasakan dari kenikmatan dunia. Minta ini, minta itu, minta dari kenikmatan dunia. Tapi dia sahabat disuruh minta. Pengen apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aku menemanimu di dalam surga. Luar biasa ini apa? Jadi kalau meminta itu, minta yang terbaik. Nah, dan kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan setengah-setengah. Nah, kalau minta yang bagus sekalian, tidak jadi masalah. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu, masukkan aku ya Allah ke dalam Jannatul Firdaus. Ya. Kalau minta surga, jangan minta setengah-setengah. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ya Allah, masukkan aku ke dalam surga walaupun emperannya. Jangan. Ya. Walaupun emperan, samping ya sebagai penjaga gerbangnya saja. Jangan. Ya. Fa inna Allah azza wa jalla la mukriha lah. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sa'altum al-jannah fas'alu jannatal firdaus. Fa innahu 'ala al-jannah wa awsatuha. Wa fawqahu 'arsyur rahman azza wa jalla. Apabila kalian tidak meminta, mintalah surga firdaus. Itu surga yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling mulia. Di atasnya itu adalah arsy. Arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tidak ada yang menginginkannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Nah, maka dari sini menunjukkan bahwa para sahabat memang
pikiran mereka itu sudah jauh ke depan. Nah, dan ini bukan hanya Rabi' bin Malik. Coba kita membaca sirah para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Subhanallah. Kita akan melihat bahwa himmah mereka adalah akhirah. Nah, mereka hidup di dunia bukan untuk tinggal di dunia. Tapi mereka hidup di dunia, mereka menjadikan dunia itu sebagai sarana agar mereka mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu ketika ada kesempatan momen-momen yang akan mereka jadikan sebagai sarana untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berusaha untuk menempuhnya. Ketika ada jihad fisabilillah, mereka orang-orang yang selalu berada di garis terdepan. Nah, dalam menuntut ilmu, mereka orang-orang semangat dalam menuntut ilmu, karena mereka mengetahui bahwa menuntut ilmu itu akan memudahkan bagi mereka jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awal dzalik." Minta yang lain. Faqultu huwa dzak. Hanya itu yang aku inginkan. Nah, hanya itu yang aku inginkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Maka bantulah aku untuk mengambil ilmu dengan memperbanyak salat. Maka dia hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini banyak sekali kita mendapatkan fawaid. Di antara faedah dari hadis ini telah kita sebutkan tadi kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan akhlak Rasulullah alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi wasallam tidaklah seseorang berbuat baik kepada beliau melainkan beliau berusaha untuk membalasnya. Dan di antara faedah dari hadis ini keutamaan Rabi' bin Malik, di mana beliau meminta sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat, yaitu dimasukkannya ke dalam surga. Bukan hanya dimasukkan ke dalam surga saja, tapi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah keutamaan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Apakah sholat sunnah yang sifatnya mutlak, yang tanpa ada waktu tertentu, atau sholat sunnah yang muqayyadah, dianjurkan memperbanyak sholat, bahwa sholat itu adalah sebaik-baik perkara. Dan di antara keutamaan dari sholat atau tawur, ya, selain yang disebutkan di dalam hadis ini, itu akan membantu seorang masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Di antaranya pula bahwa manfaat dari sholat atau tawur itu akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat kedudukan dan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Thawban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "'Alaika bi kathratis sujud." Lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud, salat karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah azza wa jalla biha darajah wa khatta bi'anka khati'ah. Karena tidaklah engkau melakukan satu sujud, satu salat karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu di sisinya dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi salat itu adalah menghapus dosa. Di samping itu pula bahwa salat tatawwu itu akan melengkapi salat-salat yang wajib yang kita kerjakan, yang mungkin di situ ada kekurangannya. Karena kita ma'asyarakat orang Rasulullah, kita tidak bisa menjamin apakah salat yang kita amalkan ini, yang kita lakukan diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Mungkin kita salat di situ ada campuran niat riya, ingin dipuji oleh orang lain. Mungkin kita salat ada
kekurangan dalam hal khusyuknya, dalam hal tumakninahnya, dalam hal gerakan-gerakannya sehingga tidak sempurna. Seorang yang sholat dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali 1/2, ada yang 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, terus sampai 1/10 dan seterusnya. Nah, boleh jadi dua orang yang mengerjakan sholat, amalannya sama, tapi ternyata yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam masalah niat. Maka oleh karena itu jangan kita mencukupkan diri dengan amalan yang wajib, karena kita tidak tahu apakah amalan yang kita kerjakan dari amalan wajib itu benar-benar sempurna, jangan-jangan kurang. Sehingga apabila kita terdapat kekurangan pada amalan yang wajib, maka disempurnakan dengan sholat atau tatawwu'. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu yawm al-qiyamati min a'malihim as-shalah." Yang paling pertama yang dihisab oleh seorang manusia nanti pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka yang hubungannya dengan ibadah mereka kepada Allah adalah dalam permasalahan sholat. Ini amalan yang paling pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan kepada kita untuk sholat hati, hal atamaha maqfa. Perhatikan, lihat sholat hambaku itu apakah dia menyempurnakan sholatnya, ya, atau dia mengurangi. Fa'inkan sama dan kutiba tahukan. Kalau ternyata dia mengerjakan yang wajib, sholat wajib itu dengan sempurna, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Fa'in ta'afa minha syai', namun apabila terjadi kekurangan pada sesuatu, maka Allah akan bertanya, undur hal li'abdi min tatawwu'. Perhatikan, apakah hambaku itu punya sholat sunnah? Apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Fa'inkan lahu tatawwu' atimmu li'abdi. Apabila dia pernah mengerjakan sholat sunnah, maka sempurnakan bagi hamba tersebut apa yang telah dia kerjakan dari kewajibannya. Sehingga yang kurang masih bisa ditambah, ditutupi dengan amalan-amalan sunnah. Ini menunjukkan bahwa amalan sunnah punya peranan yang sangat penting di dalam ibadah seorang, dalam amal sholat yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, apalagi kalau kemudian dia mengerjakan sholat wajib, sempurna amalannya, ditambah lagi sholat sunnahnya banyak. Subhanallah, luar biasa. Sholat wajibnya sudah sempurna, ditambah lagi dengan sholat sunnahnya, menunjukkan masih banyak perkara. Ini akan menjadi perkara yang sangat berharga dan manfaat ketika kita akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini juga terdapat faedah keutamaan memberikan pelajaran bantuan kepada orang yang memiliki keutamaan ilmu. Dia seorang rasul, seorang nabi, atau seorang syekh, ya, seorang alim dari kalangan ulama, memberikan pelayanan yang termasuk keutamaan dalam Islam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bagi kita bahwa sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mencukupkan diri mengamalkan yang wajib, namun hendaklah dia berusaha, ya, melengkapinya dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ketika dia beramal soleh, itu untuk kemaslahatan dirinya, bukan untuk orang lain. Karena Rasulullah mengatakan, ini ala nafsika, bantu aku untuk kemaslahatan dirimu sendiri dengan memperbanyak sholat, itu untuk kebaikan kamu. Ketika orang itu sholat, ketika orang itu ibadah, ketika orang itu berpuasa dan mengerjakan amal soleh yang lainnya, itu untuk dirinya sendiri, kemaslahatan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dikerjakan oleh hamba, karena kerajaan Allah sudah sempurna. Tidak berkurang kerajaan Allah dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan tidak akan bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh yang dikerjakan oleh hamba itu. Apa yang
yang diamalkan oleh hamba adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jangan seseorang itu bersandar dengan amalan orang lain. Ya. Namun dia hendaknya berusaha untuk mencari sebab. Ya. Karena di sini ketika Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku bersamamu di dalam surga. Ya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, ya kalau begitu saya doakan terus kamu. Kamu jangan khawatir. Kamu duduk saja di rumah, tidak usah mengerjakan apa-apa. Nah, nanti saya sholat, nanti saya yang tanggung, selesai. Nah, tidak sama sekali. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau memang kamu ingin mendapatkan itu, bantulah aku. Dan itu untuk masalah dirimu, perbanyak sholat. Jadi kamu sendiri harus menolong dirimu sendiri. Nah, ya, jadi tidak ada istilah orang lain sholat untuk seseorang sholat untuk orang lain. Nah, seorang suami saking cintanya dia kepada istrinya, dia mengatakan, sudah kamu tidur saja di situ. Nanti urusan sholat nanti saya tanggung semua. Ya, sholat duhur nanti saya sholatkan kamu. Sholat apa nanti sholat? Tak boleh sama sekali. Lalu sholat ahad menjadi ahad. Tidak boleh seorang sholat untuk orang lain, untuk pribadi sendiri. Nah, maka ini mengajar rahimahullah beberapa kawaid dari hadis Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Sampai insyaallah barakallahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana jika imam lupa akan tapi tidak melakukan sujud sahwi? Apakah makmum sujud sahwi? Tidak perlu. Kalau imam tidak sujud sahwi, kita tidak perlu sujud sahwi pada saat kita mengikuti imam itu. Ya. Lalu bagaimana ya kesalahan ditanggung imam? Nah, ya kesalahan ditanggung imam. Tapi penting untuk mengingatkan imam, menyampaikan kepada imam mana yang benar, mana yang sahih. Apabila imam sampai meninggalkan rukun, maka ingatkan imam setelah sholat. Imam kalau meninggalkan rukun tidak sah. Kalau imam mau mengerjakan, alhamdulillah, maka kita pun ikuti imam. Kalau seperti itu sudah. Tapi kalau imam yang sudah tak mau sama sekali, maka kita mengerjakan apa yang tertinggal tersebut. Ya, kalau itu sampai meninggalkan rukun, nah, maka kita mengerjakan rakaat yang ditinggalkan tersebut, kemudian kita sujud. Kita angkat salah seorang jadi imam untuk menyempurnakan sholat yang kita kerjakan tersebut. Allah ta'ala. Apa yang mengerjakan orang-orang yang muslim yang tidak memperhatikan sholat dan masalah-masalah agama yang lain? Ya, masalah memperkerjakan boleh, akan tetapi nasihat pun dibutuhkan. Ya, kalau kemudian kita bisa memperkerjakan dari kalangan mereka yang menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, insyaallah ta'ala itu lebih baik. Yang demikian lebih baik, apalagi kalau dalam lingkungan ma'had, tentunya itu akan memberikan pengaruh. Nah, kepada akhlak, bukan kepada orang-orang yang melihatnya. Nah, sehingga kita berusaha untuk tidak memperkerjakan kecuali apabila orang tersebut mau beribadah. Ya, pentingnya Tuhan sekali-kali. Ya, jangan tukang yang ngatur kita ngatur tukang. Nah, ya, jangan tukang seenaknya mau mendapatkan hasil dunia. Penting untuk kita. Nah, ya, kamu kalau kerja, saya kasih sekian. Tapi syaratnya, saya beri kesempatan waktu sholat, silahkan sholat. Nah, itu kan baik. Berarti kan dia istirahat. Nah, itu kebaikan. Jadi waktu sholat. Nah, kalau dia tak mau, ya alhamdulillah, jadi orang lain yang mau.
insyaallah taala saya kira cukup banyak ya yang lain. Dan subhanallah di markas Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah taala di Aden itu pekerja semua harus sholat, harus. Nah, sudah dikumandangkan ada kegiatan semua harus berhenti. Nah, pada tukang itu ya orang-orang dari luar juga, awak, tapi kita yang harus mengatur mereka. Nah, apa membatalkan wudu jika memegang kemaluan? Terjadi khilaf di kalangan ulama. Apabila memegang kemaluan tanpa penghalang, terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada pula yang merinci kalau dia memegangnya dengan syahwat maka batal, kalau tidak maka tidak. Namun yang zahir Allah taala alam bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu, namun sunnah dianjurkan kalau dia untuk berwudu. Allah taala. Apakah mandi janabah sudah termasuk menggugurkan wudu? Jika sudah mandi janabah apakah tidak perlu berwudu? Iya. Mandi janabah telah mengangkat hadas yang besar dan hadas yang kecil. Ya, mandi janabah. Nah, berdasarkan hadis Jabir dan yang lainnya yang menunjukkan hal tersebut, dan itu adalah pendapat jumhur. Sebagian ada menyebutkan ittifaq sepakatan para ulama dalam hal ini. Nah, jadi yang sahih dalam hal ini bahwa kalau dia telah mandi janabah maka terangkat hadas besar dan hadas yang kecil. Dan sebaiknya pada saat dia sebelum mandi berwudu. Sebab itulah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun selain dari mandi janabah, mandi bersih atau mandi yang lainnya itu tidak mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas kecil, sehingga dia harus berwudu. Apa hukumnya jika ada yang meninggal dunia pada malam hari kemudian keluarganya langsung memandikan dan menyolati jenazahnya, tapi dikubur mayatnya pada pagi harinya? Tidak mengapa. Apabila kesulitan untuk menguburkan di malam hari karena orang yang mengangkatnya, orang mengantarnya dan seterusnya kesulitan, maka tidak mengapa ditunggu pagi hari. Tapi kalau memungkinkan di malam hari maka boleh dikuburkan pada malam hari. Apa yang dimaksud talak bain? Dan apa yang dimaksud talak bain ini? Talak bain itu talak yang menunjukkan telah terjadi perpisahan sama sekali, ya, yang tidak boleh kembali lagi, ya, yang tidak boleh kembali. Talak bain apabila telah jatuh talak tiga, dia mengatakan yang kamu letak, nanti hari berikutnya talak, hari berikutnya talak, talak tiga baik, pisah. Maka pada saat ini sudah harus dipisah, pisah rumah, dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi, kecuali apabila istrinya tersebut, mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain dan terjadi hubungan, kemudian cerai, baru dia bisa kembali kepada suami pertama. Tapi tidak boleh direkayasa, ya, tidak boleh direkayasa. Karena dia ingin kembali, maka dia bilang sama mantan istrinya, sudah kamu cari saja laki yang lain. Nah, kemudian setelah nikah, nanti laki itu harus kasih syarat sekali aja, awas, sekali aja, nggak boleh lebih, nggak ada apa-apanya. Nah, setelah itu kamu harus berpisah, ceraikan dia. Kalau tidak, awas. Nah, ini nggak boleh. Haram seperti ini. Jadi nggak boleh ada rekayasa. Terjadi alami seperti ini. Ya, ini alami. Ya. Adapun talak raj'i yaitu talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Nah, ya, misalnya dia mentalak kali talak dan belum habis masa iddah, maka dia rujuk kembali. Nah, bentuk rujuknya macam-macam. Ya.
Misalnya dia mengarang pada ibunya sudah kita kembali lagi, baik kembali. Tidak isyaratkan saksi dalam hal ini. Ya, apakah ketika dia talak pertama itu kan masih berstatus sebagai istrinya. Nah, apakah boleh dia bergaul? Nah dia disiap dalam hal ini. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa ya boleh melakukan segala sesuatu kecuali berhubungan. Kalau dia berhubungan maka itu tanda rujuknya. Kalau dia berhubungan berarti dia sudah rujuk, selesai. Nah, ya di sana ada hukum-hukum yang lain. Ya, suatu saat nanti insya Allah kita bahas hukum talak ini. Ya, bukan untuk bermain-main dengan hukum talak, tapi agar kita mengetahui mana talak sunnah, mana talak bid'ah. Kapan kita diperbolehkan mentalak, mana tempat-tempat yang tidak diharamkan untuk mentalak. Karena tidak sembarang asal marah talak. Itu dalam Islam ada hukum tersendiri. Kapan kita diperbolehkan mentalak? Nah, mentalak seorang dalam keadaan haid tidak boleh. Ya, mentalak seorang wanita pada saat sucinya yang dia telah berhubungan dengannya tidak boleh. Nah, ada hukum-hukum yang ada pada hukum Allah. Tidak sekedar melampiaskan kemarahan. Oleh karena itu ini tidak boleh. Perkara yang tidak diperbolehkan seorang itu bermain-main adalah dalam urusan mengucapkan kata-kata selain. Apakah ada dalil yang bersedekah setelah bangkit dari rukuk? Ini juga permasalahan yang bersusahkan. Kita para ulama masing-masing saling tarik dengan dalil, ya, dan ini perkara yang sudah cukup lama. Nah, dia terjadi sekarang para ulama bantah dengan kitab, risalah, nah, baik di luar sana maupun di Indonesia, ya. Nah, yang saya ingat ini permasalahan yang ramai ketika Abdul Qadir Al-Hassan itu mengeluarkan risalah tentang masalah ini. Dia mengeluarkan pendapat disyariatkannya, bahkan diwajibkannya bersedekah setelah bangkit dari rukuk. Ya, sehingga terjadi saling bantah membantah waktu itu. Nah, dengan Abdul Qadir Hasan. Abdul Qadir Hasan ini anak dari Hasan yang berasal dari pesantren Persis Bani. Nah, alhasil masing-masing melihat apabila dia punya kemampuan untuk melihat dalil, maka silakan dia melihat dalil, dan mana yang lebih menenangkan dia, ya, yang lebih kuat menurut dia, maka silakan dia mengamalkan. Walaupun Allah Ta'ala yang sampai sekarang ini saya melihat bahwa yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak bersedekah setelah rukuk. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa orang melakukannya setelah rukuk berarti dia telah melakukan bid'ah, karena ini masalah fiqhiyah yang memang telah terjadi perselisihan dalam para ulama. Apa hukumnya seorang sholat tidak menggunakan sutra? Pembatas sholat orang jelaskan. Dia berdosa. Nah, bagaimana dengan sholatnya sah atau tidak tanpa menggunakan sutra? Sholatnya sah. Sholatnya sah tapi dia berdosa disebabkan karena meninggalkan sutra ketika mengerjakan sholat, karena itu diwajibkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak sholat tidak sutra wajib minha. Apabila salah seorang kalian mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat menghadap sutra dan dia mendekati sutra tersebut. Jadi saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberikan manfaat dari kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum